Pengertian perangkat lunak. Memahami perangkat lunak menurut pengertian kita sendiri, perangkat lunak adalah program komputer, sehingga kita harus bisa menulis program. Karena kalau program sudah berjalan, itu sudah menjadi perangkat lunak. Perangkat lunak juga berhubungan dengan struktur data, karena perangkat lunak akan memproses data menjadi informasi sehingga ada struktur datanya. Perangkat lunak ada dokumentasinya juga, yaitu hal-hal yang menjelaskan perangkat lunak yang berjalan. Jadi sesederhana itu pengertian perangkat lunak. Dan yang berikutnya yaitu pengertian rekayasa perangkat lunak. Software engineering atau rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi, desain, konstruksi, testing, sampai pemeliharaan setelah digunakan. Jadi, jika sebuah perangkat lunak dipandang sebagai sebuah produk, maka segala yang terkait dengan aspek pembuatan program produk perangkat lunak itulah yang disebut rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Dan orang-orang yang belajar tentang software engineering atau rekayasa perangkat lunak itu mereka belajar tentang harus dapat bertindak sistematis dan terorganisasi dalam membuat software dan harus dapat menguasai teknik dan alat terkait dalam proses pembuatan software itu. Dan tentu saja harus memperhatikan constraint atau batasan serta sumber daya yang tersedia terkait dalam membuat perangkat lunak. Kemudian kita masuk pada fungsi dan juga tujuan dari rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, yaitu agar seseorang dapat mengembangkan perangkat lunak yang bermanfaat bagi user. Tujuan dan fungsi yang pertama ini adalah seseorang yang mempelajari rekayasa perangkat lunak mampu mengembangkan sebuah perangkat lunak yang berguna dan juga bermanfaat bagi usernya. Sebuah perangkat lunak tentu saja tidak akan digunakan oleh user apabila tidak memiliki fungsi yang spesifik. Kemudian yang kedua, agar seorang mampu mengembangkan perangkat lunak yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Perangkat lunak yang sudah ada terkadang membutuhkan pembaruan karena fungsinya yang mungkin sudah berkurang. Karena itu, dengan mempelajari rekayasa perangkat lunak, seorang akan mampu mengembangkan perangkat lunak yang sudah ada sebelumnya, agar kemudian menjadi sebuah sistem perangkat lunak yang dapat berguna dan menjadi lebih baik lagi di kalangan user. Kemudian yang ketiga, menciptakan sebuah perangkat lunak yang ramah dan user-friendly. Sistem perangkat lunak yang user-friendly adalah sebuah sistem yang didambakan oleh setiap user. Paling tidak, sebuah sistem perangkat lunak yang user-friendly membutuhkan tampilan atau interface yang menarik, fungsionalitas, hingga kemudahan dalam penggunaannya. Mereka yang mempelajari sistem rekayasa perangkat lunak ini tentu saja paham betul dengan hal ini, sehingga dapat membantu mereka mengembangkan sebuah sistem perangkat lunak yang user-friendly dan pastinya mudah untuk digunakan oleh banyak kalangan user. Kemudian yang keempat, agar sebuah sistem perangkat lunak bisa diintegrasikan dengan peralatan mekanikal yang ada, sehingga menjadi lebih bermanfaat. Beberapa peralatan mekanikal seperti robotik membutuhkan integrasi dengan perangkat lunak agar bisa bekerja dengan baik dan juga optimal. Mereka yang mempelajari mengenai rekayasa perangkat lunak tentu saja sudah dapat sangat paham dengan hal ini. Dengan kemampuan yang dipelajari dalam rekayasa perangkat lunak, maka sebuah sistem perangkat lunak dapat diintegrasikan ke dalam sebuah peralatan mekanikal, sehingga dapat mendukung kegiatan operasional dari peralatan tersebut. Kemudian yang terakhir, kelima, agar seorang mampu untuk melakukan perawatan dan maintenance dari perangkat lunak yang sudah ada. Fungsi dari mereka yang mempelajari rekayasa perangkat lunak tidak hanya terpaku pada pembuatan dan juga pengembangan dari sistem perangkat lunak yang ada, namun juga berada pada level maintenance atau perawatan dari sebuah perangkat lunak yang ada. Setiap perangkat lunak tentu saja membutuhkan maintenance, terutama ketika perangkat lunak tersebut mengalami suatu gangguan atau kendala. Karena itu, pembelajaran mengenai rekayasa perangkat lunak sangatlah dibutuhkan untuk kepentingan perawatan dan juga maintenance dari perangkat lunak tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang tren software engineering. Yang pertama, ada yang menurut Boom pada tahun 2006. Di situ dia menjelaskan tentang tren-tren yang sedang hangat. Yang pertama ada otonomi, yang kedua ada biocomputing, yang ketiga ada computational plenty, dan terakhir multicultural media system. Lalu ada tren lean dan agile yang sangat sekali banyak manfaatnya, yaitu ada
Salah satunya sangat ringan dan banyak sekali kode yang berjalan. Lalu ada model Scrum yang lagi banyak digunakan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu model hybrid yang lagi hangat di seluruh dunia. Lalu ada tren riset rekayasa perangkat lunak mulai dari tahun 2011 sampai sekarang. Untuk di urutan pertama ditempati untuk requirement engineering.